Berkisah, ada dua orang penembak jitu yang kebetulan dapat misi super rahasia. Keduanya disuruh jaga satu tempat misterius gitu, tapi dari sisi yang berbeda. Yang pertama, namanya Levi. Dulunya marinir Amerika, sekarang kerja jadi kontraktor swasta. Satunya lagi Drasa, agen rahasia asal Lituania yang seringkali dipakai jasanya sama pihak Rusia. Nah, tugas mereka ini lumayan gila. Mereka harus jaga sebuah jurang dari dua arah. Levi dari sisi barat, Drasa dari sisi timur. Dan yang bikin tambah berat, mereka mesti betah di sana selama setahun penuh, tanpa boleh ada kontak sama sekali. Nggak bisa komunikasi ke dunia luar, bahkan sesama mereka pun nggak boleh ngobrol. Jadi ya masing-masing jagain posnya sendiri-sendiri, kayak tahanan tapi versi elit gitu. Singkat cerita, saat Levi nyampe di lokasi, dia ketemu sama seorang marinir dari kerajaan Inggris, namanya Jet. Nah, Jet ini orang yang bakal digantikan posisinya sama Levi. Sambil ngobrol, Jet langsung ngejelasin detail misi yang harus Levi jalanin. Katanya tempat ini tuh super misterius. Bahkan Jet sendiri, meski udah setahun penuh jagain pos itu, sekarang nggak pernah tahu sebenarnya mereka lagi ada di negara mana. Jet juga bilang, selama setahun ke depan, semua kebutuhan Levi udah disiapin di Menara Barat. Mulai dari persenjataan, makanan, bahan baku, sampai alat komunikasi. Semuanya lengkap. Dan ternyata bukan cuma ada dua menara di barat dan timur aja. Di sisi utara sama selatan juga ada sistem pertahanan otomatis. Ditambah bahan peledak yang ditanam di sepanjang dinding jurang. Emang benar-benar canggih benteng tersembunyi ini. Yang bikin makin keren, lokasi ini dilengkapi sistem penyamaran canggih. Jadi apapun yang ada di sini bakal nggak bisa dideteksi oleh satelit. Bahkan Google Earth pun nggak bisa nemuin. Kemudian sambil nyuruput kopi ganja, Jet juga sempat cerita soal asal-usul kenapa tempat ini sampai dibangun. Ternyata semuanya berawal dari masa awal Perang Dingin. Jadi gini, di masa Perang Dingin dulu, ternyata ada sebuah perjanjian rahasia yang dibuat diam-diam. Isinya setiap tahun pihak barat bakal ngirimin orang buat jaga sisi barat jurang. Sementara pihak timur juga ngirim wakilnya buat jaga sisi timur. Dan yang bikin mind blowing, perjanjian ini udah jalan terus-menerus selama 75 tahun. Bahkan nggak semua pemimpin negara tahu soal kesepakatan ini. Jadi benar-benar cuma segelintir orang aja yang paham. Kemudian muncul pertanyaan besar, sebenarnya apa tujuan utama tempat ini dibangun? Jet akhirnya buka suara. Katanya inti dari semua ini adalah memastikan apapun yang ada di dalam jurang itu nggak boleh keluar. Para pendahulu mereka bahkan punya sebutan khusus buat makhluk-makhluk di sana, yaitu The Hollow Man, atau kemungkinan besar adalah Yajud Majud. Masalahnya, nggak ada yang tahu persis gimana awalnya makhluk-makhluk itu bisa terjebak di dalam jurang. Tapi yang jelas, di tahun 1940-an, pernah ada operasi besar-besaran. 3 batalion lengkap dengan sekitar 2.400 pasukan berkuda dikirim masuk buat membasmi mereka. Sayangnya nggak ada satupun yang berhasil kembali. Sejak itulah, pihak barat dan timur sepakat kalau cara paling aman bukan lagi menyerang, melainkan melakukan pengawasan ketat kayak sekarang ini. Nah, setelah selesai ngobrol sama Levi dan nyerahin semua tugasnya, Jet akhirnya pamit. Dia jalan ke titik penjemputan dan di sana udah ada sebuah helikopter yang datang buat jemput dia. Awalnya kelihatan normal aja. Jet naik ke dalam dengan santai. Tapi tiba-tiba, bam! Begitu dia udah di dalam, Jet malah langsung dibunuh. Kenapa dia malah dibunuh? Apa misteri di balik semua ini? Sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Film kali ini berjudul The George yang tayang di tahun 2025 ini guys. Film ini menceritakan tentang misteri di balik tembok atau jurang yang telah lama disembunyikan oleh pemerintah. Apakah ini Ya'juj Ma'juj atau hal lain yang memang sangat misteri? Inilah alur cerita selengkapnya.
Hari-hari pun terus berjalan buat Levi. Aktivitasnya itu-itu aja, ngecek ranjau, ngawasin radar, sampai ngejaga senjata otomatis. Nggak banyak hal menarik, tapi semua itu memang jadi rutinitas wajib selama 1 tahun penuh. Sampai akhirnya rasa penasaran Levi mulai muncul. Dia coba ngintip ke arah menara timur dan disitulah dia sadar. Ternyata dia nggak sendirian. Beberapa minggu kemudian, ada kejadian unik. Drasa si penjaga menara timur nekat ngelanggar protokol. Pas di hari ulang tahunnya, dia bikin percakapan sama Levi lewat tulisan-tulisan. Awalnya Levi cuek, nggak mau bales. Jaga image nih. Tapi akhirnya dia luluh juga. Mungkin karena merasa ulang tahun itu momen yang penting buat siapapun, meskipun dia sendiri nggak kenal dekat dengan Drasa. Dari situlah obrolan mereka makin seru. Malah keduanya sampai adu mekanik, pamer keahlian masing-masing sebagai penembak jitu. Tapi ternyata keseruan itu berujung bahaya. Tanpa sadar, aksi mereka bikin beberapa makhluk di dalam jurang bereaksi dan coba kabur ke permukaan. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Untungnya, meski Drasa sampai terluka, mereka berdua berhasil berhentikan makhluk itu sebelum sempat lolos. Semua itu, Drasa dengan jujur bilang ke Levi kalau kejadian malam itu adalah ulang tahun terbaik yang pernah dia rasain. Sampai suatu hari, terjadi sebuah kejadian aneh. Waktu itu, Levi lagi sibuk memperbaiki sekaligus ganti rajau yang sebelumnya udah hancur. Nah, pas fokus lagi kerja, tiba-tiba muncul sebuah benda asing yang melayang naik dari dalam jurang. Bukan cuma Levi yang lihat, Drasa di Menara Timur juga kebetulan lagi ngawasin gerak-gerik Levi, dan dia pun ikut nyaksiin hal yang sama. Masalahnya, nggak ada yang tahu benda itu sebenarnya apa. Dan sebelum mereka bisa cari tahu lebih jauh, benda misterius itu perlahan pergi lalu menghilang begitu saja. Hari-hari pun terus berlalu, dan sekarang Levi sama Drasa udah jauh lebih sering berkomunikasi. Mereka nggak cuma ngobrol, tapi juga mulai berbagi momen kecil yang bikin betah. Waktu Natal dan musim salju, mereka saling kasih keceriaan, main catur jarak jauh, bahkan sampai ngejam pakai drum. Pokoknya meski terpisah menara, mereka tetap bisa bikin suasana seru. Nggak kerasa, udah 6 bulan sejak mereka pertama kali ditempatkan di sini. Nah, di titik ini, Levi mulai makin penasaran sama sosok Drasa sebenarnya. Rasa pengen tahunya sampai dia kepikiran bagaimana caranya bisa ketemu langsung dengan si penjaga Menara Timur itu. Akhirnya, Levi nekat punya ide gila. Dia merancang cara untuk nyeberang ke sisi timur yang jaraknya super jauh. Semua peralatan yang ada dia manfaatin, bahkan sampai bongkar roket yang udah dilucuti, demi bisa bikin alat bantu buat ngelewatin jurang tersebut. Setelah semua persiapan dianggap aman, Levi nggak pakai banyak mikir lagi. Dia ambil setangkai bunga, lalu langsung nekat nyeberang ke sisi timur. Begitu sampai, Drasa udah nungguin dia, dan dari situlah momen pertemuan pertama mereka pun terjadi. Keduanya pun akhirnya ngabisin waktu bareng, saling cerita tentang pengalaman hidup masing-masing selama ngejaga menara. Dan di tengah suasana yang hangat itu, Levi juga nggak lupa ngasih kejutan kecil. Dia bilang kalau selama di Menara Barat, dia sempat nulis puisi khusus buat Drasa. Judulnya She Collapsed the Night.
Ternyata hal sederhana itu punya efek besar. Puisi tersebut bikin Drasa makin luluh, bahkan semakin jatuh cinta sama Levi. Besoknya musibah besar menimpa Levi. Waktu dia mau nyeberang balik ke sisi barat, tiba-tiba salah satu ranjau di wilayah itu meledak. Ledakan ini ternyata dipicu sama ular dari makhluk aneh yang coba memanjat ke atas jurang. Akibatnya, Levi kehilangan pijakan dan jatuh ke bawah. Drasa yang lihat kejadian itu langsung sigap. Tanpa ragu, dia ambil perlengkapan dan terjun ke dalam jurang pakai parasut. Sementara itu, Levi ternyata masih selamat, meski kondisinya genting. Dia tersangkut di sebuah pohon besar. Tapi begitu sadar, Levi kaget banget. Waduh, karena pohon tempat dia bergelantungan ternyata bukan pohon biasa, melainkan bagian dari makhluk aneh yang bisa hidup. Situasi semakin berbahaya. Untungnya di momen kritis itu, Drasa berhasil sampai ke tempat Levi dan langsung nyelamatin dia. Setelah berhasil ketemu lagi, Levi dan Drasa mulai ngecek keadaan sekitar. Dari situ mereka sadar kalau semua kehidupan di dalam jurang ini, mulai dari tanaman, hewan, sampai serangga, udah ngalami mutasi aneh. Contohnya, mereka sempat diserang sama pasukan berkuda, yang ternyata adalah sisa-sisa batalion tahun 1940-an. Bayangin, tentara yang dulu dikirim ke sini, sekarang malah jadi makhluk menyeramkan. Setelah selamat dari serangan itu, mereka sepakat buat terus bergerak, nyari jalan keluar. Perjalanan mereka pun sampai di sebuah area yang penuh dengan fasilitas terbengkalai. Karena di luar terlalu berbahaya, akhirnya mereka mutusin buat masuk ke dalam suatu bangunan. Dari bentuknya, gedung itu mirip kayak gereja tua. Begitu masuk, suasananya langsung bikin merinding. Di dalam, mereka nemuin tumpukan tengkorak manusia. Rupanya tempat itu dulunya jadi lokasi orang-orang yang putus asa dan memilih mengakhiri hidupnya di sana. Tapi rasa ngeri itu belum seberapa. Karena nggak lama kemudian, mereka diserang sama makhluk-makhluk yang mengerikan. Ada yang mirip laba-laba dengan kepala tengkorak manusia, ditambah monster aneh lain yang menerobos pintu masuk. Pertarungan sengit pun terjadi. Untungnya berkat kemampuan mereka sebagai penembak jitu, Levi dan Drasa akhirnya berhasil keluar dari bangunan itu dalam keadaan hidup. Karena posisi mereka terlalu terekspos, Levi dan Drasa akhirnya mutusin buat geser ke arah dinding jurang. Di sana mereka nemuin sebuah pintu masuk yang ternyata menuju ke fasilitas lain. Begitu masuk dan ngecek keadaan sekitar, mereka baru sadar, inilah titik awal semua bencana ini. Hehe. Dulu tempat ini ternyata dipakai sebagai laboratorium penelitian senjata biologis. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, fasilitas ini ditinggalkan begitu saja. Alasannya, ada gempa bumi besar yang bikin virus di dalamnya bocor. Dari situlah semua kehidupan di jurang mulai terinfeksi. Dan akibatnya, setiap makhluk, baik manusia, tumbuhan, hewan, bahkan serangga, mengalami mutasi genetik yang mengerikan. Tapi yang bikin lebih ngeri lagi, Levi menemukan fakta baru. Setelah lokasi ini resmi dinyatakan terlarang, ternyata ada perusahaan swasta yang bernama Dark Lake yang diam-diam ambil alih. Mereka secara berkala masuk ke sini, ngambil sampel, ngumpulin data, semua demi satu tujuan, menciptakan tentara super. Jadi bukannya menghentikan ancaman, mereka malah memanfaatkannya. Saat Levi terus mencari bukti, dia nemu sebuah file di komputer. Di situ tertulis sesuatu yang disebut protokol Stidog atau anjing liar. Isinya adalah rencana terakhir para peneliti awal, mensterilkan sebuah jurang ini dengan ledakan nuklir. Tetapi sejak perusahaan Dark Lake ambil alih, protokol itu nggak pernah dipakai lagi. Mereka jauh lebih memilih ngerekrut orang-orang seperti Levi dan Drasa buat ngawasin jurang, ketimbang ngancurin semuanya sekaligus. Levi dan Drasa sadar kalau mereka cuma punya waktu beberapa jam aja sebelum ikut kepapar. Soalnya, makin lama mereka berada di dalam jurang ini, makin besar juga kemungkinan tubuh mereka bakal ikut bermutasi. Jadi mereka harus buru-buru cari jalan keluar. Masalahnya, proses kaburnya nggak gampang sama sekali. Di tengah perjalanan, mereka lagi-lagi ketemu sama pasukan berkuda mutasi. Nah, di sini Drasa sempat tertangkap dan dibawa ke tempat persembunyian makhluk itu. Sebuah area tua bekas peluncuran rudal.
Untungnya, Levi berhasil nyusul tepat waktu. Dengan sekuat tenaga, dia berhasil ngalahin makhluk itu dan nyelamatin Drasa. Di momen itulah Levi dapat fakta mengejutkan. Makhluk yang tadi dia kalahin ternyata dulunya adalah orang pertama yang pernah menjaga Menara Barat. Dialah sosok yang sebenarnya memberikan nama Halumen untuk semua makhluk di jurang ini. Kebayangkan betapa bikin bingungnya Levi. Harusnya para penjaga menara udah balik ke dunia luar setelah masa tugas selesai. Tapi nyatanya mereka malah jadi korban mutasi di dalam sini. Area peluncuran rudal ini sendiri adalah titik yang paling parah kena dampak gempa dulu. Soalnya gempa itu bikin kebocoran langsung antara zat kimia dari rudal dengan virus genetik yang nyebar lewat kabut. Jadi bisa dibilang tempat ini adalah pusat dari bencana mutasi di jurang. Nah, kalau mau keluar dari fasilitas ini, Levi dan Drasa harus hadapi satu tantangan terakhir, atau raja terakhir, melewati kawanan makhluk mutasi yang menjaga area penyeberangan. Akhirnya, Levi dan Drasa berhasil ngelewatin suatu rintangan. Dan sekarang mereka udah benar-benar keluar dari area berbahaya. Dari situ, mereka jalan terus sampai menemuin sebuah fasilitas lain. Di sana ada beberapa jeep lengkap dengan kabel penarik yang bisa dipakai buat bantu mereka keluar dari dalam jurang. Begitu sampai di ujung tembok timur, mereka langsung pasang kabel penarik dari jeep ke bekas pengait Levi yang dulu sempat jatuh. Memang ada beberapa makhluk yang coba nyerang, tapi untungnya dengan segala kemampuan mereka, Levi dan Drasa berhasil bawa kendaraan itu sampai ke Menara Timur. Tao ganjel! Ganjel tao! Tao ganjel tao! Sesampainya di atas, mereka berdua bikin keputusan penting. Levi dan Drasa sepakat buat berpisah dulu selama 5 hari. Tujuannya buat memastikan kalau nggak ada di antara mereka yang udah terinfeksi. Dan kalau memang terbukti aman, rencana mereka berikutnya adalah menghancurkan jurang ini untuk selamanya. Supaya nggak ada lagi orang-orang yang seperti mereka yang dijadikan korban. Di momen ini, Levi juga buka perasaannya. Dia curhatin alasan kenapa dia tugasin ke sini. Kemungkinan besar karena di luar sana dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Sedangkan Drasa, meskipun masih punya seorang ayah, tapi ayahnya udah lama sakit parah. Cepat atau lambat, sang ayah juga akan pergi. Jadi di titik ini mereka berdua sama-sama merasa sendirian. Dan makin kuat tekadnya buat nutup semua kengerian di jurang ini. Sementara itu di sisi lain, Bartolomeu, orang yang dari awal ngirim Levi, akhirnya tahu kalau jurang terlarang ini udah berhasil disusupi. Dia sadar kalau situasinya makin kacau, jadi tanpa banyak mikir, Bartolomeu langsung mutusin buat kirim pasukan yang memburu Levi dan Drasa. Menghadapi ancaman itu, Levi dan Drasa sadar kalau mereka nggak punya pilihan lain. Mereka akhirnya memutuskan buat ngaktifin protokol anjing liar. Rencana darurat yang terakhir yang tujuannya nggak main-main, melindungi seluruh dunia dari ancaman mutasi di jurang ini. Nah, singkat cerita, Bartolomeu bareng tentaranya udah sampai di lokasi. Tapi pas mereka cek, kondisi menara malah kosong melompong. Nggak mau kehilangan target, Bartolomeu akhirnya ngeluarin jurus pamungkas. Ngedeploy drone-drone pembunuh buat ngejar Levi dan Drasa. Di sisi lain, Levi dan Drasa lari sekencang mungkin. Mereka harus pastiin kalau diri mereka cukup jauh dari titik ledakan, biar nggak kena dampaknya. Perjuangan mereka benar-benar brutal, tapi pada akhirnya pasangan ini berhasil ngelumpuhin semua drone yang dikirim. Dan nggak cuman itu, mereka juga berhasil nembak sistem radar di tempat itu. Akibatnya, lokasi jurang yang sebelumnya tersembunyi rapat akhirnya kebuka dan terekspos ke dunia luar. Setelah berhasil ngancurin drone dan ngehancurin sistem radar, Levi dan Drasa sadar kalau waktu mereka udah hampir habis.
Protokol anjing liar yang mereka aktifin udah nggak bisa dihentikan lagi. Jurang ini sebentar lagi bakalan dilenyapkan total sama ledakan nuklir. Boom! Ledakan dahsyat akhirnya mengguncang seluruh jurang, bikin semua makhluk aneh mutasi, bahkan fasilitas rahasia yang ada di sana hancur lebur tanpa sisa. Film pun ditutup dengan kesan ambigu. Apakah Levi dan Drasa beneran mati di dalam ledakan? Atau mungkin mereka berhasil lolos tepat di detik terakhir? Tapi satu hal yang jelas, mereka udah jadi simbol pengorbanan orang-orang yang rela ngelawan sistem demi nyelamatin dunia dari ancaman yang lebih besar. Tapi tunggu dulu, ada dua versi ending yang mind-blowing. Di ending versi yang pertama, 5 hari setelah kejadian ledakan itu, Drasa sama sekali nggak nemuin tanda-tanda kalau Levi masih hidup. Di titik ini, dia udah pasrah dan yakin banget kalau Levi nggak mungkin selamat dari situasi gila itu. Akhirnya, Drasa berangkat ke Prancis, tempat yang sebelumnya mereka berdua udah janjian buat ketemu lagi kalau semua ini berhasil dilewati. Dengan hati yang berat, Drasa sadar kalau Levi nggak bakal pernah datang. Di sana, dia buka sebuah surat peninggalan Levi. Surat yang cuma boleh dibuka kalau Levi nggak selamat. Ternyata isinya adalah sebuah puisi berjudul She Collapsed the Night. Puisi yang dulu sempat dijanjikan Levi bakal ditulis khusus buat Drasa. Waktu pun mulai berjalan. Sebulan kemudian, Drasa yang sekarang udah memilih hidup sederhana dan kerja di sebuah restoran kecil, tiba-tiba dikejutkan sama seorang pelanggan yang baru masuk. Dan benar aja, orang itu adalah Levi. Yap, ternyata Levi berhasil selamat dan keduanya pun berhasil bisa kembali bareng. Ending yang sangat-sangat happy ending. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat penonton yang telah setia dengan channel ini. Saya akhiri konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.